kita memiliki daya saing yang tinggi, masuk pasar bersaing dengan negara manapun siap. Ini adalah pekerjaan besar, ekosistem besar yang mau kita bangun ini. Boksit, stop. Ada, hati-hati, 90% ekspor bahan mentah boksit kita itu ke Tiongkok. Nggak tahu, dia nanti gugat kita enggak. Kenapa ini harus dibangun? Karena kebutuhan kita gede dan separuh dari kebutuhan itu kita masih impor. Jadi kalau smelter grade alumina refiner ini jadi, dari sini akan dibawa ke Kuala Tanjung. Di sana ada industri aluminium, kerjain di sana, selesai jadi aluminium, sehingga kita tidak impor lagi. Saya kira ini akan banyak ini menjadi substitusi impor, sehingga devisa kita tidak keluar, bisa menyimpan devisa lebih banyak lagi. Melakukan produksi untuk bisa memproduksi alumina. Ya, selama ini mungkin lebih banyak kita import dari negara lain, padahal boksitnya kita miliki sendiri. Yes, betul. Jadi boksit ini selama ini kita ekspor dengan negara lain, kita beli lagi dalam bentuk alumina, kemudian dari alumina baru kita produksi menjadi aluminium. Gitu kan, jadi ini yang memang kita harap, apalagi nanti kalau Indonesia memang berharap kita ingin menjadi sentra produksi dari EV dunia, ya, jadi atau Asia lah paling nggak setidak-tidaknya. Tentunya makin membutuhkan apa yang tadi, makin membutuhkan aluminium juga, makin membutuhkan baterai, makin membutuhkan koper ataupun tembaga juga. Jadi ini merupakan komoditas-komoditas yang kita tuh sebetulnya sangat banyak memiliki, dan kita berharap bahwa dengan melakukan upaya hilirisasi ini tentunya akan mendorong bahwa negara-negara lain seperti Ford misalnya, Tesla juga saat ini sedang melakukan review secara menyeluruh. Untuk baterai sendiri memang sudah cukup banyak yang akan membangun fasilitas baterai di Indonesia. Jadi kita berharap bahwa ya apa yang kita lakukan ini merupakan upaya investing for the future, ya, investasi masa depan kita. Jadi mungkin sekarangnya susah, tapi ya kita akan menikmati manfaatnya dalam mungkin 4 sampai dengan 5 tahun mendatang. Indonesia kembali membuat gebrakan spektakuler. Sebentar lagi Indonesia akan memiliki pabrik atau fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter grade alumina refinery atau SGAR di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat atau Kalbar. Pabrik SGAR ini milik PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dan juga PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan bauksit nasional terbesar. Sebagai salah satu kekayaan alam yang tak terbarukan, sumber daya bauksit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Itu sebabnya, perkembangan fasilitas smelter bauksit di Indonesia menjadi prioritas banyak pihak, terutama pemerintah. Smelter atau pabrik peleburan bauksit adalah fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah bauksit mentah menjadi produk yang lebih murni seperti alumina. Proses di dalam smelter melibatkan ekstraksi aluminium dari bauksit dengan memisahkan komponen-komponennya yang tidak diinginkan, seperti oksida besi dan mineral tanah liat. Hasil akhir dari proses ini adalah alumina yang kemudian digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi aluminium. Pembangunan smelter menjadi penting untuk memberikan nilai tambah yang berharga bagi Indonesia, sesuai dengan konsep hilirisasi yang diamanatkan pemerintah Indonesia, yakni dengan adanya proses pengolahan dan pemurnian biji nikel di dalam negeri. Mega proyek ini juga merupakan wujud nyata dari visi Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi bauksit yang terintegrasi dari hulu sampai ke tahap industrialisasi aluminium. Pemerintahan Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk bersinergi mengolah hasil sumber daya alam mineral untuk peradaban, kemakmuran, dan masa depan yang lebih cerah. Dengan rampungnya SGAR fase 1 di Kabupaten Mempawah ini, posisi Indonesia di rantai pasok global akan semakin solid sehingga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi global ke depan. Pembangunan mega proyek ini menjadi sangat krusial karena kebutuhan terhadap alumina sangat tinggi.
dan saat ini kebutuhan tersebut masih banyak dijawab oleh produk impor. Nantinya alumina hasil olahan SGAR akan diolah lagi menjadi aluminium. Dengan demikian Indonesia tidak impor lagi, sehingga devisa tidak keluar dan tersimpan di dalam negeri. Mega proyek ini dimaksudkan untuk menghubungkan rantai pasokan antara mineral bauksit di Kalimantan Barat dengan pabrik peleburan aluminium. Nilai investasi proyek strategis nasional atau PSN ini mencapai 900,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13,5 triliun rupiah. SGAR fase 1 ditargetkan berproduksi mulai kuartal 3 2024 dan beroperasi dengan kapasitas penuh pada awal tahun 2025. Nantinya smelter ini memproduksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun dengan bahan baku 3,3 juta ton biji bauksit per tahun. Hilirisasi bauksit sudah mencapai tahap yang lebih advance, yaitu industrialisasi yang menghasilkan produk akhir. Dengan begitu, ke depan Indonesia bisa melakukan sendiri proses pengolahan bauksit menjadi aluminium sehingga tidak lagi bergantung kepada negara lain. Ketika SGAR sudah beroperasi, maka rantai produksi bauksit menjadi aluminium akan lengkap. Indonesia akan sangat diuntungkan dengan kehadiran SGAR Mempawah karena menunjukkan kemandirian dalam proses pengolahan bauksit menjadi aluminium. Lewat hilirisasi ini, pemerintah mampu meningkatkan nilai tambah bauksit dari biji dengan nilai 30 dolar Amerika Serikat per ton menjadi alumina dengan nilai 380 dolar Amerika Serikat per ton. Kemudian konversi alumina menjadi aluminium mampu meningkatkan nilai tambah menjadi 2.200 dolar Amerika Serikat per ton. Sebagian besar produk alumina dari SGAR fase 1 akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium Inalum yang berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan kapasitas 260.000 ton per tahun. Selain itu, sebagian hasil produksi alumina juga akan diekspor. Alumina merupakan bahan utama pembuatan aluminium primer seperti ingot, alloy, billet, bar, keramik, dan produk harian lainnya. Terdapat beberapa multiplier effect yang tidak hanya sekedar untuk hilirisasi bauksit menjadi aluminium, tetapi juga bisa untuk ketahanan aluminium bauksit dan banyak manfaat lainnya. Selain itu juga bermanfaat untuk pendapatan pajak untuk pemerintah daerah dan disertai kerjasama dengan BUMN setempat, khususnya dengan PT Pelindo dalam penggunaan pelabuhan internasional Kijing. Pembangunan smelter ini tentunya juga akan memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya dengan penyerapan lebih dari 2.000 lapangan pekerjaan. Diketahui Indonesia juga telah memiliki satu smelter yang performanya paling signifikan, yaitu PT Well Harvest Winning atau PT WHW di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini merupakan smelter grade A alumina atau SGA refinery pertama di Indonesia sekaligus terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2 juta ton alumina per tahun. Keberhasilan pembangunan mega fasilitas ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral tersebut.